Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita tentang masalah bersabar. Tunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tentang masalah sabar. Hadis berikutnya wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqa. Hadis ini Bapak menjelaskan tentang bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai harta. Dimintai. Biasanya orang kalau punya harta, kemudian dia ada orang membutuhkan, kadang memberi, tapi kalau orang datang lagi, biasanya ada perasaan dan senang, bukan kalau yang hanya nggak baik Pak. Kadang-kadang nggak usah datang, ketok singitan, takut minta. Coba Pak, bagaimana kita lihat dalam sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta. Jadi ucapannya baik. Bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan Ansar yang meminta harta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqal, maka Nabi pun memberi mereka, kasih. Tsumma sa'alu fa'aqal. Mereka minta lagi, dikasih lagi saudara. Hatta nafida ma'amdahu, sampai harta yang ada pada Nabi habis semuanya kan. Ketika mereka mau minta bukan Nabi tidak kasih, habis sudah, nggak ada yang diberikan. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in bi yadihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka ketika Nabi sudah menghabiskan semua apa yang ada pada dia, Nabi mengatakan ma yakun indi min khairin falan tadkhirahu. Harta apa saja yang ada padaku enggak tak simpan, enggak tak sembunyikan dari kalian. Wa may yasta'fif yu'iffahu. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya. Nah orang itu Pak kalau minta itu sebenarnya dia itu merusak kehormatan dirinya. Orang Pak kalau minta kemudian dikasih, sejatinya dia telah membelenggu dirinya dengan pemberian itu. Orang Pak kalau dibaik terus sama orang, kemudian yang ngasih itu suatu saat nyuruh dia Pak, bebas nggak lagi? Nggak bebas. Ada perasaan apa?
sungkan, nggak enak, atau bahkan kadang nggak bisa berbuat apa-apa dia, nggak bisa berbuat. Jadi pada sejatinya Pak, ketika orang itu minta dan dikasih, dia itu membelenggu dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan pemberian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa may yasta'fif, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta kepada orang lain, yu'iffahu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kehormatannya. Ini artinya apa Pak? Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita minta Pak, harus ada apa? Usaha agar apa yang kita minta kepada Allah terwujud. Kalau kita minta harta kepada Allah, apakah setelah kita minta dia? Enggak. Ngapain? Dia kerja. Kalau kita minta anak soleh Pak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan cuma minta. Setelah kita minta, seperti kita minta uang. Setelah kita minta orang kerja. Kalau kita minta anak yang soleh, setelah minta anak soleh, kita ngapain? Didik anak kita dengan baik. Kasih mereka teladan yang baik. Kadang-kadang bapak-bapak, ada orang pingin anaknya belajar, meretang Pak, nyuruh anaknya belajar, dia sendiri mainan HP. Duh, ya Allah, kalau kita nyuruh anak kita belajar, ya taruh dulu HP-nya, temannya anak belajar. Paling tidak mereka kelihatan kita membaca. Itu teladan, ngasih contoh mereka anak yang baik. Itu bagian dari usaha agar apa yang kita minta kepada Allah terwujud. Kita minta agar Allah menyelamatkan kita dari neraka, cuma minta apa? Setelah minta dia? Enggak. Usaha. Apa usahanya? Semua amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka lakukan. Dan semua perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita masuk neraka oleh lebih apa? Hindari. Itu aman. Kayak kita Pak, kalau minta harta kepada Allah, kita ngapain? Kerja. Ketika kita kerja, semua yang bisa menyebabkan bisnis kita hancur Pak, ya kita hindari. Yang bisa menjadi sebab bisnis kita lancar, ya kita lakukan. Sama ketika kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari neraka. Langkah pertama Pak, semua perbuatan yang bisa membuat kita dekat dengan neraka kita hindari. Kemudian semua perbuatan yang bisa menghindarkan kita dari neraka kita lakukan. Itu caranya. Dan semua permintaan yang lain Pak kurang lebih seperti itu. Ada orang Pak minta anak, dia nggak punya anak, minta anak. Kalau dia belum menikah harus apa ya? Dia nikah dulu. Kalau dia minta anak yang soleh, ya usaha agar bagaimana caranya agar anak soleh. Ini jaga makannya, jangan sampai makanan haram termasuk. Karena orang kalau makan harta yang haram itu sangat mudah untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Dalam hadis ini Pak, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Wa may yastalni yunihillah, barang siapa yang berusaha untuk merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, yunihillah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan dia. Subhanallah. Orang ahli itu Pak, merasa cukup dengan apa yang kita miliki itu Pak, itu kekayaan yang tidak ada bandingannya. Karena dalam bahasa Arab Pak, ghani, kaya itu Pak sudah gak butuh. Ghani itu dalam bahasa Arab Pak, artinya gak butuh. Artinya Pak, tolak ukur kaya dalam agama itu Pak, bukan seberapa banyak hartanya dia itu, bukan. Merasa cukup apa orang? Merasa cukup Pak, meskipun hartanya cukup untuk makan kerja hari ini, cukup untuk hari ini Pak. Kalau dia sudah merasa cukup dan puas dengan hal itu, maka dia adalah orang yang kaya. Tapi meskipun hartanya cukup Pak, rakusnya luar biasa Pak, ingin sudah punya satu lembah harta, ingin 2 lembah, punya 2 lembah, ingin 3 lembah begitu. Ini namanya apa Pak? Enggak merasa cukup. Itu hakikat kefakiran. Karena itu Pak, kadang-kadang Pak kita dapat orang itu Pak semakin
golek dunia Pak lebih sorot timbang orang yang miskin. Pernah lihat ada orang kaya hartanya numpuk di mata manusia sudah luar biasa kayanya, tapi kalau nyari harta Pak seperti orang yang tidak punya apa-apa, bahkan lebih parah. Tidak punya waktu istirahat, tidak punya waktu untuk bertemu dengan anak-anaknya, tidak punya waktu untuk bertemu dengan keluarganya. Bahkan waktu 24 jam yang Allah berikan kepadanya masih kurang. Iya Pak. Ada orang punya harta banyak sekali, punya usaha banyak sekali. Dia bilang 24 jam yang saya miliki ini tidak cukup untuk menyelesaikan semua urusan saya. Karena Pak, dia untuk biar gak tidur Pak, itu minum narkoba. Tahu candu Pak? Orang kalau nyandu kan jangan bukan dia. Kemudian gak tidur dia. Jadi untuk menyelesaikan kerjaan dia mengganggu. Biar apa? Biar gak ngantuk, biar dia bisa menyelesaikan kerjaan. Hartanya banyak luar biasa. Karena itu Pak, istilah merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itu kekayaan yang gak ada bandingannya. Orang sudah merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya Pak, dia tidak khawatir dengan hari esok, juga khawatir dengan hari ini. Karena itu Pak, orang yang hatinya seperti burung, orang kalau hatinya seperti burung itu ada yang punya budak nggak Pak? Nggak ada. Dia cari hari ini untuk makan hari ini. Besok orang yang tawakalnya seperti burung Pak, insya Allah tawakalnya seperti burung, Allah akan cukup hidup. Hanya apa? Dia tidak terlalu bergantung dengan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat dia sabar. Padahal ada orang Pak, wataknya temperamental, umpama dikit-dikit ngamuk, orang salah dikit ngamuk. Subhanallah Pak, orang yang sering ngamuk Pak tidak pernah bahagia. Karena kebahagiaan itu Pak hilang dengan apa? Hilang marah. Bukan cuma dia tidak bahagia Pak, orang yang diamuk dan orang yang melihat dia ngamuk Pak tidak bahagia. Coba Pak sampai melihat ada orang tetangga sampai atau keluarga kita Pak kamu bahagia nggak kita Pak? Nesu. Karena itu Pak, orang yang mampu menahan marahnya, Allah sediakan rumah di surga Pak. Allah sediakan rumah di surga. Bahkan menahan diri dari marah itu Pak, termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka ketika puasa ini Pak, termasuk latihan kita. Kalau ada orang ajak kita tengkar, suruh ngomong apa? Ini saya, aku puasa. Itu artinya apa? Kita dilatih untuk menahan diri dari melampiaskan rasa marah kita. Kenapa? Karena ketika orang itu mampu menahan rasa amarahnya, itu tanda dia manusia paling kuat. Allah mengatakan, laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu illa. Orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang dalam bulan, bukan. Menang dalam tahun, bukan. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya saat dia marah. Mampu menahan diri saat dia. Nah, kemampuan kita untuk menahan diri ini Pak, bisa kita dapatkan dengan cara apa? Berusaha untuk sabar. Apapun yang terjadi Pak, bismillah, sabar. Karena nggak ada masalah yang nggak selesai dengan sabar. Sebesar apapun juga masalah Pak, sabar. Hadapi dengan kepala hati dingin, kepala dingin Pak. Cari solusi, selesai Pak. Dan tidak ada ceritanya Pak, masalah itu selesai dengan tidak sabar. Ada. Dengan
ada Pak. Kalau selesai sementara. Kalau ada masalah Pak, selesai dengan marah. Itu nggak selesai Pak. Itu api cuma tutup gitu. Itu Pak saat nanti lawannya Pak punya kesempatan untuk membuka rasa marahnya Pak, meledak itu Pak. Iya. Karena masalah itu memang harus selesai dengan apa? Kepala dingin. Kalau orang karena itu Pak Rasulullah mengatakan kemarin Pak, kosong dia kesabaran itu adalah cahaya. Karena orang Pak kalau sabar, orang mau ngasih solusi itu Pak tidak sungkan Pak. Coba orang kamu bisa nggak dikasih solusi? Yang ngasih solusi dia mau bisa itu Pak kalau. Dan orang kalau sudah nggak sabar, itu kalau kata orang Madura Pak, petang. Kalau orang Jawa kalah Pak. Kalah. Itu Pak pikirannya semua Pak mati dia, akalnya mati, otaknya mati, semua mati. Dikuasai oleh rasa. Nah, Rasulullah sempat mengatakan, wa may yatasabbar, barang siapa yang berusaha sabar, subhanallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia sabar. Wa ma u'tiya ahadun aqa'an khairan wa awsa'a min Allah. Dan tidaklah seseorang itu diberi dengan sesuatu yang lebih baik dan yang lebih luas daripada rasa sabar. Ada orang penghasilannya 1 bulan 10 juta, nggak cukup. Tapi ada orang penghasilannya sehari 20.000 Pak, cukup. Iya Pak. Ada orang penghasilannya 1 bulan 10 juta Pak, 2 orang nggak cukup. Dan ada orang penghasilannya 20 sehari Pak, 3 orang cukup. Itu keberkahan sabar. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada. Saya pernah ketemu dengan orang cuma hidup berdua, sawah 3 hektar, suami istri pegawai negeri. Itu Pak untuk makan nggak cukup Pak. Untuk makan nggak cukup, nyili-nyili. Padahal dalam hitungan matematis Pak, seandainya setiap hari dia mandi susu Pak, makanya daging tambah nasi Pak, si kurang-kurang Pak. Soalnya kalau di sini kan harga sewa tidak seberapa Pak. Kalau di sini sewa per tahun sekitar berapa? Pak, sewa sawah sekitar 1 tahun Pak. Sini satu musim 1 tahun itu setengah hektar. Makan itu 10 juta. Di rumah itu 40 Pak. Ya, 40 juta Pak, 1 tahun. Iya Pak. 40 juta. Orang berdua Pak, suami istri. Sama kepala sekolah, suami kepala sekolah, istrinya juga kepala sekolah. Ngomongnya Pak nggak cukup. Saya sendiri nggak percaya. Tapi buktinya dia tidak utama kemana-mana. Karena itu Pak, kita harus merasa Pak, cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Nah itu para Rasulullah mengatakan, wa ma u'tiya ahadun qan, dan tidaklah seseorang itu diberi dengan sesuatu yang lebih baik daripada di sini Pak. Ini ada sesuatu yang besar yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kalau kita ngasih orang, iringi pemberian itu dengan kata-kata yang baik. Jangan mengiringi pemberian kita dengan kata-kata yang Allah Subhanahu wa taala berkata, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha Al-Baqarah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ucapan yang baik, sehat, permintaan maaf, wa maghfirat, dan memaafkan, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada kita ngasih yatba'uha ada, tapi setelah ngasih Pak, ucapannya tidak enak.
Ada orang Pak, dia ngasih, kita kemana ya? Awak mungkin kok jalo kayak macam. Dia ngasih, tapi itu menyatakan diiringi dengan kata-kata yang baik. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia ada kasih, tapi mengucapkan kata-kata yang baik, itu lebih baik daripada ngasih, tapi setelahnya kata-katanya enggak. Yang lebih parah Pak, sudah ngasih, kata-katanya udah enak. Subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memberikan, setelah memberi, ngasih nasihat kepada siapa? Orang yang dikasih, biar mereka bisa menjaga muruah, harga diri mereka dengan cara menghindari meminta. Karena orang kalau suka minta itu Pak, kalau orang itu cukup Pak, kok dia minta-minta, artinya yang dimakan ada, tapi kalau minta-minta itu nanti Pak hukumannya ketika Allah bangkitkan dari kuburnya, mukanya gak ada dagingnya, tinggal tulang. Kalau ada orang nanti di akhirat kok dia bangkit dari kuburnya, raine gak ada dagingnya Pak, itu tanda kalau dia dulu di dunia kerjanya. Dan minta-minta itu caranya banyak Pak. Kadang ada orang safar lalil, apa tanya dari Jogja, bukti kalau kamu dari Jogja itu apa? Tidak ada. Gimana gajian traktiran ya? Sama, itu bagian dari permintaan. Tak boleh. Kenapa? Yang kita khawatirkan kadang ada orang memberi, ngasihnya bukan karena ikhlas, tapi karena apa? Enggak enak. Itu Pak yang dinamakan haram itu. Yang dinamakan haram. Hati-hati. Jadi yang ngasihnya itu Pak bukan karena apa? Anti binafsi, bukan karena legowo, tapi karena apa? Enggak enak, sungkan. Hanya Pak kalau kita mau ngasih, kok kita berat Pak, ini jangan ngasih sekali. Ini jangan ngasih. Dan lebih nyaman lagi. Nyaman. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Kenapa? Karena semua kondisi dia itu baik bagi dia, lebih baik bagi dia. Loh, kok bisa? Dan kondisi ini Pak tidak dimiliki kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman. Yang memiliki kondisi ini Pak hanya orang-orang beriman. Apa itu? Yang pertama, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan. Kalau dia itu ditimpa kesenangan, kenikmatan, kenyamanan, syakara, syukur dia. Fakana khairan lahu, maka ketika dia bersyukur saat dia mendapatkan nikmat, kenyamanan, ketenangan, fakana khairan lahu, itu adalah lebih baik baginya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra, kalau dia itu ditimpa musibah, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka kesabaran dia ketika dia ditimpa musibah itu lebih baik bagi manusia itu Pak. Kemudian cuma dua, senang nggak senang, nyaman dan tidak. Kalau dia berada posisi nyaman, berarti dia jauh dari ketidaknyamanan. Kalau dia berada posisi tidak nyaman, berarti dia rasa nyaman nggak ada pada. Orang mukmin itu Pak, kalau dia ditimpa kenyamanan, dapat nikmat, mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia bisa bersyukur. Karena itu dia bersyukur. Kalau dia ditimpa ketidaknyamanan itu Pak, seperti tidak mendapatkan apa yang diinginkan atau sesuatu yang ditakuti terjadi.
Maka kewajiban kita itu adalah bersabar. Jadi kewajiban kita itu Pak dalam hidup cuma dua, ima bersyukur, ima bersabar. Orang yang bisa bersyukur ketika dia mendapatkan kenikmatan dan bersabar saat ditimpa musibah, maka itu adalah senikmat-nikmatnya manusia. Dan kebahagiaan Pak tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan mengumpulkan dua sikap. Bersyukur ketika mendapatkan apa yang dia inginkan, dan bersabar ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia. Ada orang Pak, kalau dia itu dapat nikmat bersyukur, rajin dia bersyukur Pak. Satu kena musibah, putus asa dia. Tidak boleh. Rampok itu Pak, ketika jadi susah senang dia harus sama-sama. Orang yang siap menghadapi senang dengan rasa syukur dan siap menghadapi rasa tidak senang dengan rasa sabar, itu adalah kunci kebahagiaan kita di dunia. Gak ada yang lain. Ada orang Pak nikah, harapannya istrinya begini. Ternyata dan seperti yang dia harapkan. Apa kewajiban dia? Sabar. Gak ada Leo banyak itu Pak. Tentang perempuan Pak. Iya. Sama saja. Kadang dia itu Pak melihat teman istrinya kok punya sahabat begini, setelah dijalani Pak, ternyata kok nggak seperti itu. Api mana Pak? Syukur. Jadi memang apalagi pasangan kita Pak, itu nggak lepas dari kelebihan dan kelebihannya kita syukuri Pak. Kekurangannya disabar ya. Apa yang kurang dari dia, kita cari kesempurnanya. Apa kita tutupi Pak? Kita tutupi kekurangan. Kalau orang sudah bisa seperti itu Pak, suami istri bisa seperti itu Pak. Ketika istri melihat kekurangan dari suaminya bersabar, ketika melihat kelebihan dari dia bersyukur. Sebaliknya Pak, suami kepada istri seperti itu. Atau punya anak, anak itu kan tidak mesti seperti apa yang kita harapkan. Karena ada orang anaknya juara satu, les sana, les sini, sampai dengan sampai mabuk anaknya les sana sini. Ternyata tidak berhasil Pak. Dia tidak boleh seperti itu. Kemampuan anak ini ya ada batasnya. Kelebihan mereka tidak mesti seperti apa yang kita. Kalau memang mereka ternyata memiliki kemampuan yang tidak seperti apa yang kita harapkan, itu bukan salah. Ya kewajiban kita apa? Bersabar. Kemudian kita didik mereka sesuai dengan apa yang lebih maslahat untuk mereka. Begitu juga Pak, kalau kita maunya punya anak ternyata sesuai dengan yang kita inginkan kita. Itu kewajiban kita apa? Karena itu begitu nikmat Allah memberikan kepada. Jadi hidup itu Pak tidak lepas dari sabar dan syukur. Enggak ada yang ketiga. Sabar dan syukur. Ini Pak orang yang sudah bisa bersabar, bisa bersyukur. Kemudian kalau salah dia beristighfar, mengakui kesalahan. Itu sudah Pak kata saudara ulama membuat sa'adah. Jalan kebahagiaan cuma itu. Sabar, syukur, istighfar. Kalau salah istighfar. Kalau kena musibah bersabar, dapat nikmat, terus bersyukur. Tidak akan ada susahnya orang yang seperti loh. Tapi orang miskin itu kan kasihan sekali. Yang kasihan orang kampung, yang menjalani kan biasa-biasa aja. Loh, tapi kan kasihan orang mengeluh bukan karena mereka miskin sebenarnya, karena nggak sabar. Kan banyak orang miskin nggak ngeluh sama sekali, anteng gitu. Bahkan nggak jarang Pak, ada orang kaya Pak sana ngeluh, sana pernah lihat aja banyak kayaknya orang TV, orang sana banyak sekali. Sebenarnya Pak bukan karena dia miskinnya, bukan. Ketidaksabaran dia menghadapi kemiskinan itu yang menjadi sebab dia tidak. Tapi kalau dia itu bersabar Pak dengan kemiskinan yang Allah berikan kepadanya, maka hal itu akan apa? Nggak masalah. Nggak akan masalah. Kemudian
Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala lamma taqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatawasha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sakit, apa itu ya? Sangat sakitnya parah ketika dia hendak meninggal, yatawasha. Nabi itu merasa berat sekali karena menahan sakit, karena menahan sakit. Nabi itu kalau sakit tidak seperti kita. Rasa sakit yang beliau rasakan 2 kali lebih berat daripada yang dirasakan oleh umat. Kenapa, Pak? Karena pahala yang beliau dapatkan juga lebih. Jadi yang dikira, Pak, kalau Nabi itu nggak sakit. Enggak, Pak, Nabi sakit. Istri Nabi sakit apa enggak? Sakit. Cucunya sakit. Pak, kalau ada orang mengatakan Nabi itu obat, masa Nabi sakit nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Gitu. Istri Nabi sakit, Pak. Aisyah pernah sakit. Ketika Aisyah sakit, Pak, Aisyah mengatakan sakitnya kepala. Apa kata Nabi? Aisyah, kalau kamu mati sebelum aku yang akan matikan kamu. Seandainya Nabi itu obat, Pak, masa Nabi itu nggak bisa nyembuhin Aisyah, kan gitu. Tapi ternyata kan enggak. Nanti kita baca hadis tentang bagaimana ketika Zainab putrinya meninggal. Ketika Nabi merasa berat saat beliau sakit, maka Fatimah radhiyallahu taala anha wa karba abata, aduh bapakku sakitnya dia. Wa karba abata, aduh bapakku sakitnya, kasihan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Fatimah mengatakan, aduh bapakku sakitnya dia, betapa sakitnya dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa ala abiki karbun ba'da al-yaum. Wahai Fatimah, setelah ini bapakmu tidak akan merasakan sakit lagi. Setelah hari ini bapakku tidak akan pernah merasakan sakit lagi. Kenapa? Akan meninggal, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Falamma mata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, qala, maka Fatimah mengatakan, ya abata, wahai bapakku, ajaba rabban ta'ala, dia telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya abata, wahai bapakku, jannatul firdausi ma'wa, tempat tinggal dia adalah surga. Ila Jibril dan kami beritakan kematian Nabi kepada Jibril. Falamma dufina, ketika beliau dikubur, Fatimah berkata kepada orang-orang yang menguburnya, aqabat anfusukum antahtu ala Rasulillah turab. Apakah hati kalian itu merasa nyaman ketika kalian murukkan tanah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu anak saking sedihnya Fatimah dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak niyaha, tidak melakukan ratapan, hanya mengungkapkan kesedihan sebagaimana umumnya orang-orang yang tidak mengapa, Pak. Yang diharapkan itu adalah apa? Meratap. Meratap itu, Pak, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika musibah itu. Sampai ada yang mengatakan, Pak, aduh kalau kamu mati siapa ngasih makan anak-anakmu? Emangnya yang ngasih makan selama ini siapa? Oh, suami itu cuma apa? Perantara. Kalau suaminya mati, ya nanti lewat Allah, rezeki itu akan Allah berikan lewat orang lain. Kan banyak, Pak, ada orang bapaknya mati, ibunya mati, anak kecil, apakah dia miskin gara-gara itu? Enggak, rezekinya akan datang, Pak, cuma lewat jalan yang ada cerita, Pak. Saya kenal dengan orang dulu, punya anak di pondok 1, 2, 3 saja, Pak. Saat itu dia tahun 95, Pak. Dia itu mengumpulkan uang tiap bulan 500.000 untuk SPP anaknya. Kemudian 200.000 untuk jajan. Nah, 5 kan sudah gede saja. Setelah anak-anaknya selesai, dia punya rencana. Nanti kalau sudah anak-anaknya selesai, aku akan tetap mengumpulkan uang 500.000, akan aku tabung.
Setelah naik selesai semua Pak, tiga-tiganya nggak bisa nampung dia. Nggak bisa nampung dia. Rezekinya habis Pak. Bukan habis Pak. 500.000 itu nggak bisa nampung lagi dia. Ya kok nggak bisa saya nampung aku ya. Subhanallah. Karena yang 500 jatahnya siapa? Jatah. Hanya Pak, kita kalau punya anak banyak, nggak usah khawatir Pak. Rezeki mereka bukan di tangan kita. Kita hanya sebagai orang. Nah ini Pak, hadis berikutnya. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid ibn Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad tubira fashhadana. Usamah bin Zaid menceritakan salah satu putri Nabi, ini yang ini Pak, Zainab, putri Nabi, suaminya namanya Abdul As bin Rafi'. Abdul As bin Rafi' ini Pak, ketika perang Badar berada di pasukan kaum Quraisy. Ketika dia tertawan, Fatimah Zainab saat itu belum hijrah, dia masih berada di Madinah. Maka ketika dia ditawan dan Rasulullah minta tebusan untuk orang-orang yang ditawan, Fatimah mengirimkan kalung ibunya. Rasulullah tahu kalung itu untuk menebus Abdul As. Maka ketika kalungnya Zainab sampai ke Nabi, Pak, Nabi menangis. Ini kalungnya Fatimah, kalungnya Zainab yang dibeli oleh ibunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kerelaan semua para sahabat agar kalung dikembalikan. Abdul As pulang, cuma dikasih syarat Zainab harus dibawa ke Madinah. Maka setelah Abdul As dibawa kembali ke Mekah, langsung balik lagi ke Madinah membawa Zainab. Dan Abdul As pulang lagi ke Mekah, belum masuk Islam. Setelah 5 tahun Pak, baru Abdul As masuk Islam. Kemudian Nabi mengembalikan Zainab kepada Abdul As dengan pernikahannya yang baru, tanpa nikah baru, tanpa nikah. Kemudian ketika Zainab ini Pak punya anak namanya Umamah bintu Abdul As. Umamah ini Pak yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam digendong saat sholat. Karena ada riwayat Pak ya, Nabi itu pernah sholat sambil menggendong bayi, jadi gendong Umamah ini yang meninggal. Zainab salah satu putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahu Nabi bahwasanya anakku sekarang ini sedang sakit, uhtubiro, nazak, mau meninggal. Fa'arsala yublighus salam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta untuk datang oleh putrinya Zainab, maka Nabi gak langsung datang Pak, malah mengirim utusan kepada Zainab untuk mengucapkan salam kepadanya seraya mengatakan pesan Nabi, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah semua apa yang dia ambil, dan milik Allah semua apa yang dia beri. Ini Pak sunnah untuk kita katakan kepada orang yang kena musibah. Jadi kalau kita ketemu orang yang kena musibah Pak, ucapkan kata-kata yang bisa menguatkan hatinya untuk menerima musibah itu. Jadi nggak boleh Pak kita ketemu orang kena musibah yang kita ucapkan kata-kata yang bisa mendonkan dia, nggak boleh. Kayak menyebut-nyebut kebaikan dia. Ada orang mati Pak, tadi udah ketemu aku, cek kayak apa dulu, tapi ini orang wis mati. Ucapan seperti itu Pak semakin membuat sedih sahibul musibah, apa menguatkan hatinya? Semakin membuatnya sedih, nggak boleh. Tapi ucapkan, seperti Nabi ini Pak, sesungguhnya semua kalau Allah mengambil sesuatu, Allah mengambil milik siapa? Kalau kita menerima sesuatu, yang kita terima milik siapa? Milik Allah Subhanahu. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan semua apa yang Allah berikan kepada kita itu Pak, bi ajalin
musamma. Batas waktunya ditentukan oleh Allah. Kalau Allah masih kita hidup, Pak. Ketika Allah masih kita hidup, Allah tentukan batasnya, Pak. Sampai kapan kita hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala kasih kita sehat, Pak, ada batasnya itu, Pak. Sehatnya sampai kapan? Kalau Allah Subhanahu wa taala kasih kita apa saja, Pak, sampai kapan barang itu menjadi milik kita? Diajalin sama batasnya ada. Kalau Allah memberikan kita harta, sampai kapan harta itu jadi milik kita? Ada batasnya. Makanya, Pak, ada orang seken, Pak, megang harta, Pak, ternyata keluarnya gampang sekali. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala kalau ngasih sesuatu, Pak, itu diajalin sama batasnya ada. Karena itu, Pak, kalau kita kena musibah apa saja, Pak, ingat ucapan ini, Pak. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Nabi mengatakan fal tasbir wal tahtasib. Suruh Zainab untuk bersabar wal tahtasib dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang dia terima. Subhanallah. Allah itu, Pak, kalau masih kita kesehatan milik siapa? Hanya Allah. Kalau Allah mengambil kesehatan itu, Pak, kesehatan itu yang Allah ambil milik siapa? Milik Allah. Itu pun, Pak, kalau kita bersabar, padahal Allah ketika mengambil itu hanya itu milik Allah, Pak. Saya yakin itu milik Allah. Kalau kita bersabar ketika Allah mengambilnya, Pak, enggak ada pahalanya. Oh, gede pahalanya. Yang penting apa? Karena itu Aisyah, Zainab radhiyallahu taala anha diperintahkan oleh Nabi fal tasbir, hendaknya dia bersabar, wal tahtasib dan mengharapkan. Kenapa? Karena ketika Allah mengambil anak dia, itu Allah mengambil milik dia. Kesabaran Fatimah, kesabaran Zainab ketika Allah mengambil anaknya, itu akan diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu. Sama, Pak, ini berlaku umum, Pak. Kalau ada orang, Pak, punya harta, hartanya hilang, atau hartanya hancur, Pak, karena bencana, atau hartanya itu tiba-tiba rusak, Pak, jatuh, apa saja, Pak, yang membuat hartanya rusak, Pak, atau pergi dari dia, maka harta itu milik Allah. Ketika Allah mengambilnya dengan cara apa saja, Pak, kewajiban kita hanya apa? Nah, kesabaran kita ketika Allah mengambil sesuatu dari kita itu akan diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, Pak, kalau ada orang punya padi, kok tiba-tiba padinya habis, Pak, kena banjir, kena merem, ya, padi itu milik Allah. Cuma Allah berikan kepada kita. Batas waktunya seandainya kita kena musibah dengan yang seperti itu, Pak, maka kewajiban kita hanya satu. Apa? Bersabar kepada Allah Subhanahu. Bersabar dengan musibah yang kita terima dan mengharapkan pahala dari musibah. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Maka ketika Rasulullah mengirim utusan cuma mengatakan sesungguhnya milik Allah yang ia ambil dan milik Allah yang ia berikan, hendaklah kamu, dan semua apa yang Allah berikan itu ada batas waktunya. Maka Zainab mengirim utusan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah minta agar Nabi datang. Maka Nabi pun datang. Faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijal. Maka Nabi berdiri bersama beberapa sahabatnya. Farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Kemudian bayi itu diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan bayi itu di bangkuannya. Wa nafsuhu taqaqqa'u. Sedangkan nafas bayi itu tersengal-sengal. Karena nazar. Fa fadhat aina. Maka ketika Nabi melihat cucunya tersengal-sengal, Pak, nazar, maka kedua mata Nabi itu berlinang, nangisnya. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu nangis? Insyaallah dia mengingkari apa? Nabi karena Nabi melarang dari apa? Meratap. Dikiranya ini adalah meratap. Bukan.
Kalau dia masih sekedar menangis tapi menerima takdir, itu manusiawi Pak. Tidak. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Wahai Sa'ad bin Ubadah, ini adalah rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan di dalam hati-hati manusia. Fi qulubi man syami ibadihi, di hati hamba-hambanya yang dia kehendaki. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati, akan menyayangi para penyayang di antara hamba. Subhanallah Pak, menyayangi orang lain itu Pak, itu pahalanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Nabi mengatakan, yarham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi. Oleh itu Pak, ibu itu orang yang paling sayang kepada anaknya. Ibu itu Pak, orang yang paling sayang kepada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu Pak, itu bisa mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seorang bapak menyayangi anaknya Pak, bisa mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kasih sayang yang akan didapatkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala tergantung sebesar apa kasih sayang dia kepada yang ada di bumi. Suami sayang istrinya, istri sayang suaminya. Karena begini Pak, kaidahnya seperti apa kita ingin Allah memperlakukan kita, perlakukan manusia seperti itu. Itu kaidah Pak, dalam berbuat dengan manusia. Contohnya begini Pak, kalau kita ingin Allah mempermudah semua urusan kita, bagaimana caranya? Permudah urusan orang lain. Kalau kita ingin Allah menyayangi kita, saya tidak. Kalau kita ingin Allah menutupi aib kita, tutupi aib orang lain. Kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan, bencana-bencana dari kita, maka hilangkan bencana dari orang. Pada orang mau salah, apa dia kita bisa menghilangkan masalah dia Pak, lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan masalahnya. Oleh itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika salah satu kerabat dia, Mistah radhiyallahu taala anhu, terlibat dalam penyebaran berita dusta bahwasanya Aisyah itu berzina. Mistah ini Pak, orang miskin, kerabatnya Abu Bakar, ikut terlibat dalam peristiwa penyebaran berita dusta tentang Aisyah. Kemudian Abu Bakar bilang, enggak, tak nafkahi lagi Mistah. Subhanallah. Secara manusiawi Pak, logis nggak ucapan Abu Bakar? Logis nggak? Ya, Mistah itu hidup di bawah nafkah Abu Bakar, tapi ikut terlibat penyebaran berita dusta tentang Abu Bakar. Kalau Abu Bakar mengatakan tak putus nafkahnya, benar nggak Pak? Seandainya ada orang mengatakan seperti itu, ada yang nyatakan enggak? Enggak ada. Ditegur oleh Allah. Fal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka mau berlapang dada dan mau memaafkan kesalahan saudara. Apa kata Allah di ayat Pak? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Bukankah kalian ingin Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian? Artinya apa? Kalau kalian ingin Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, ampunilah kesalahan saudara-saudara kalian kepada kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa kata Abu Bakar Pak? Tak maafkan Ustaz, tak nafkahi lagi. Makanya Pak, kalau sebenarnya Pak, kita kan kalau salah kepada Allah kan sering. Harapan kita kalau kita sering salah kepada Allah, Allah maafkan kita. Ya sering-sering maafkan kita. Karena itu Pak, kalau ada orang salah sering kepada kita, maafkan aja Pak. Sering-sering aja, maafkan. Salah maafkan. Kalau 10 kali bagaimana? Maafkan lagi. Kita kan kalau salah kepada Allah ratusan kali kan ingin agar Allah memaafkan kita ratusan kali juga. Kita tuh dolim Pak.
ketika salah maunya selalu dimaafkan, tapi ketika ada orang salah kepada kita, betul boleh di mana? Iya Pak, orang tua bisa deh siapa apa tak sepuluh. Tinggi itu dari mana ya? Lalu kata makan. Tapi dia Pak kalau salah, dia 10. Salah lagi, dia 10 kali. Dolim Pak. Orang itu Pak akan baik kalau dia memperlakukan orang lain seperti dia ingin diperlakukan oleh orang baiknya. Salah maunya selalu dimaafkan, tapi kalau salah dibatasi dulu. Tiga lain. Itu dolim Pak. Ted, sudah jam berapa? Jam berapa? Jadi Allah cukup sekian pagi pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Tentang apa aja Pak? Kalau sakit itu apa boleh berusaha? Boleh Pak. Kalau kita ada Pak. Gini Pak, ada sebuah hadis yang sahih Pak. Contoh kita ada perempuan datang kepada Nabi. Nabi itu kedatangan seorang hadis Ibnu Abbas Pak. Jadi suatu ketika ada Jadi ada seorang wanita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini Ustaz. Wahai Rasulullah, aku itu kena penyakit ayat. Mintakanlah kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Ini obat nggak nih? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, In syi'ti sabarti wala jannah. Kalau kamu mau bersabar saja, kamu nanti dapat surga. In syi'ti, kalau kamu mau tak doakan agar Allah menyembuhkan kamu, kamu akan sembuh. Ini Pak, kalau kamu mau bersabar, kamu dapat surga. Kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah, Allah akan menyembuhkan kamu. Ini pilihan Pak, antara sembuh dengan apa? Surga. Cerdik perempuan itu Pak. Ya Rasulullah, aku mau surga saja. Artinya apa? Dia nggak mau berobat, nggak apa-apa sudah sembuh. Yang penting dia bisa masuk ke surga. Maka Nabi mengatakan kepada Rasulullah, ini atakasyaf. Kalau aku kambuh, aku apa? Auratku terbuka. Orang kaya kan terbuka. Maka Rasulullah mengatakan, maka ya Rasulullah mintakan kepada Allah agar auratku tidak terbuka. Seandainya berobat wajib Pak, benar nggak sikap perempuan untuk tawaran apa? Tapi Nabi mengatakan Pak tadawu ya ibadah. Berobatlah wahai hamba Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menciptakan sebuah penyakit, melainkan dalam waktu yang sama juga menciptakan obatnya. Terus hukum berobat itu apa? Hukum asalnya berobat itu Pak, mencari obat itu Pak, sah-sah saja dulu. Kalau ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan mubah. Ulama khilaf itu Pak. Tapi yang wajib menurut saya Pak, itu kondisional. Kalau ada orang dia mampu bersabar dengan sakitnya Pak, boleh berobat. Tapi kalau kira-kira kalau dia tidak bisa sabar, nanti malah menyalahkan takdir Pak, wajib bekerja. Karena nggak semua orang bisa sabar dengan. Ada orang Pak sakit gigi Pak, dia aja dulu. Kamu dia aja dulu. Ada orang sakit gigi Pak, mau mati gitu. Kamu sadar, orang ngomong jauh. Karena itu Pak, hukum berobat itu Pak kembalikan kepada kondisi orang. Kalau dia mau sabar dan mengharapkan pahala dengan sakitnya Pak, dan dia mau bersabar Pak. Arti mampu bersabar itu Pak tidak menyalahkan apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka boleh dia tidak bersabar. Kenapa? Rasulullah mengatakan Pak, nanti di akhirat orang yang sakit ketika melihat pahala sakit, dia bilang apa? Kok enggak lebih parah yang sakit sebelum ketika ini? Ketika orang sehat melihat pahala orang yang sakit itu besar pahalanya, apa kata dia? Seandainya dahulu aku dipotong-potong tubuhku, tentu pahala itu lebih besar daripada dia. Tarhiban dari Rasulullah SAW.
akhirat Pak, orang yang sakit dan dia bersabar dengan sakitnya, ketika dia melihat besarnya pahala sakit, dia akan berharap, dia akan berangan-angan, kok enggak lebih sakit juga angan-angannya seperti itu. Tapi di akhirat Pak angan-angannya, bukan di dunia. Karena itu Pak, kalau kita sakit bersabar saja Pak, sabar saja. Berobat silakan berobat. Tapi ketika kita bisa melihat, ketika kita mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang besarnya pahala sakit, itu akan semakin menguatkan hati kita untuk bersabar menghadapi sakit. Karena justru Pak, ketika orang itu sabar menghadapi sakit, itu kemungkinan penyakitnya untuk sembuh akan lebih. Orang Pak kalau kena sakit sabar dia Pak. Pertama dia berdoa. Yang kedua derajatnya akan diangkat oleh Allah. Yang ketiga Pak, kemungkinan untuk sembuh akan lebih besar karena kondisi hatinya stabil. Tapi kalau orang itu tidak sabar Pak menghadapi sakit, apakah ketidaksabaran dia menghadapi sakit itu menghilangkan penyakit dia? Enggak. Dapat pahala? Enggak. Diangkat derajatnya dengan sakitnya? Enggak. Rugi banyak ya. Rugi banyak ya. Karena itu Pak, sabar saja. Karena itu begitu Pak, antara syukur, sabar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekian bagian dari ini sudah jam 9:04 menit. Belum ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.